Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalau Anda mengikuti pemberitaan ini soal Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi itu sekarang bikin heboh lagi ya. Kemarin kebijakan bagian meminta agar plat dari luar luar Sumatera Utara khususnya BL gitu ya. BL itu Aceh itu harus ganti kalau nggak BK ya ke BB begitu. Dan saya juga membaca statement yang sangat menarik ini dari seorang sosiolog dari Syahkuala Profesor Rumah Hamid yang menilai ya ini namanya kebijakan dari pejabat yang belum akil balik. Jadi disikapi dengan santai saja. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Profesor Rumah Hamid. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat Ya, pagi Mas Hem. Prof. Senang lihat Ya, ya. wajah Anda, lihat Indonesia masa depan nih. Pehaba. Hah? Very Bagol, well. bagol ya. Oke. Very well. Yes, very Oke. well. Thank you. Saya senang dengan statement Anda itu ya, soal pejabat yang belum akil balik ya, namanya anak-anak yang mau diapain lagi kan kira-kira begitu. Ya. Tapi ada yang serius itu menurut Anda orang yang belum akil balik. Kalau belum akil balik ya dan kemudian Eh, ambil kebijakan tuh bahaya itu. enggak, begini, kita nggak bisa menghindari Mm-mm. hampir semua negara berkembang itu memang ada tren Mm. politik dinasti gitu. Yes, oke. Itu di mana-mana, tidak hanya Mm. di Mm. tidak hanya di apa, tidak hanya di Indonesia. Mm. Apalagi di negara berkembang, bahkan di Amerika pun Mm. ada Mm. ada juga dinasti ya kan, dari Ya. Bush Mm. Junior Ya. ke Bush Senior. Tapi Ya. ada penyiapan yang sangat serius, disiapkan anak-anaknya untuk masuk ke Mm. gelanggang eh, publik ya. Ya. Dan hari ini terbukti bahwa pilihan Pak Jokowi untuk mengizinkan, kita Mm. nggak mengatakan menyuruh gitu ya, Mm. Mm. mengizinkan Bobby mulai bertanding di Medan, Mm. that's okay gitu. That's Mm. okay untuk dia belajar gitu. Mm. Mm. Kita berharap dengan 5 tahun di Medan, Bobby itu walaupun dahulunya puber gitu, Mm. ya kan, kemudian menjadi dewasa. Ya, Dewasa ya. dalam Mm. artian Mm. he knows what he is doing gitu. Mm. Ya kan? Ya. Tetapi ini buktinya hari ini setelah dikasih jabatan yang lebih tinggi Mm. dan lagi-lagi dinasti, semua orang Mm. tahu itu Mm. kan. Mm. Bahwa sepertinya mertuanya nggak mempersiapkan dia dengan baik, atau bahkan Bobby tidak mau jadi pembelajar gitu, Mm. Ya. ya kan. Itu memimpin Sumatera Utara itu kehormatan besar, Pak Iya. ya Pak Head. Jadi artinya kalau dia berhasil menjadi Gubernur Sumatera Utara, bukan tidak mungkin. Mm. Ini kan sudah mulai ada tren sekarang, mau jadi presiden Mm. gubernur kan. Dulu kan Mm. ada Mm. Ya. Ganjar, ada Anies ya kan, Ya. Mm. ada Ridwan Kamil. Artinya Mm. kok sayang sekali begitu. Mm. Kok kok nggak mau berpindah dari akil balik ke dewasa. Dari anak-anak ke akil balik gitu, kemudian dewasa, Iya, iya. mature gitu. Iya, iya, iya. Mm. Jadi Anda kalau namanya anak akil balik, satu tentu tidak nggak usah dianggap terlalu serius. Tapi karena si anak belum akil balik ini seorang gubernur, itu dampak kebijakannya kan sangat besar. Apalagi ini berpengaruh pada provinsi tetangganya. Saya kira ini tidak hanya berlaku buat Aceh nantinya ya. Kalau menurut dia juga berlaku provinsi tetangga lain. Oh, begini, ini kan fenomena global, tidak hanya di kita. Ya, Boleh politik dinasti, nggak ya. ada yang melarang. Itu Bush senior itu anaknya 2 orang gubernur negara bagian sebelum mau jadi, bahkan pernah menjadi calon presiden. Hmm. Ada George W. Bush Junior di Texas, 2 kali jadi gubernur, Hmm. sangat berhasil, ya kan? Hmm. Ada Jeb Bush di Hmm. Florida, Hmm. 2 kali juga sangat berhasil. Hmm. Jadi ketika dia maju itu memang udah matang sekali gitu. Hmm. Dan ini eh, Pak Bobi ini sudah setahun di Medan. Medan itu jantungnya Sumatera Utara ya. Ya. Kemudian kok nggak dewasa? Kenapa belum wakil balik? Cobalah lihat, tolong putar kejadian Hmm. di razia BL itu, kalau kita lihat nanti nampak di situ, menampakkan dia belum wakil balik gitu, nampak sekali itu. Hmm. Hmm. Oke. Bahkan jangan-jangan dia sakit itu, kalau kalau saya lihat itu. Kalau Oh kita gitu. putar filmnya ya, Hmm.
sampai ketawa-ketawa gitu kan. Ya. Kemudian sepertinya orang Aceh itu dilihat aneh, gitu, supirnya dilihat aneh, kemudian anak buahnya maksa ini harus BE, harus BK, kan seperti itu. Ya, ya, ya. Oke, Jadi ini ya oke, silakan. oke. Tapi yang cukup Kemudian menarik ya itu saya lihat reaksinya ya, reaksi satu-satu dari Gubernur Aceh sendiri Mualem, kemudian juga publik baik dari Provinsi Aceh maupun dari Provinsi Sumatera Utara. Ini kompak ini. Jadi nggak ada pembelahan sama sekali ini sekarang antara antara publik Aceh dengan publik di Sumatera Utara melihat kebijakan dari Bobi ini. kira-kira ya ini pengulangan dari apa yang terjadi ketika empat pulau itu. Yes. Jadi empat pulau itu pada puncak-puncak diskusi, saya nggak mengatakan konflik lah itu, Ya, ya. diskusi milik siapa, kemudian Bobby sangat bernafsu, ya wajar lah untuk ingin itu masuk ke Sumatera Utara. Kemudian publik di Sumatera Utara juga nggak peduli dengan itu, Ya. apalagi di Aceh kan. Jadi ini itu kayak opera aja pada masa itu. Jadi ini mungkin opera opera yang kedua. Ini mudah-mudahan nggak ada yang ketiga dari Bobby nanti. Oke. Mhm. Dan sedihnya itu kenapa dengan Aceh terus, kenapa nggak dengan Sumatera Barat gitu kan? Atau dengan Riau Nah, misalnya, mm. kenapa dia nggak marah dengan sejumlah kabupaten di Mm. apa dekat Riau itu Mm. yang punya besar-besar kebun kelapa sawit, bahkan ada Bakri di situ. Mm. Itu ekspornya nggak lewat Sumatera Utara, lewat lewat rumah itu. Kenapa Mm. enggak itu dia marah misalnya seperti itu. Ya, 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 ya. Nah, makanya Ya saya kan? juga membaca itu di komentar apa dari netizen di Aceh. Ini kelihatannya Bobby ini marah marah sekali ini dengan Aceh karena mertuanya 2 kali kalah katanya di Pilpres di Aceh. Enggak, itu kebetulan, itu kebetulan. Saya Kebetulan enggak. saja Ya ya. itu ini kan biasa begini. Hmm. Ada apa namanya kesalahan-kesalahan Hmm. pejabat publik yang itu kemudian menjadi objek penelusuran, Hmm. kemudian dirakit sedemikian rupa lalu menjadi Hmm. menjadi menjadi lelucon gitu ya kan. Ya, ya, ya. Jadi memang memang kreatif orang baik di Medan maupun di Aceh gitu. Di Medan juga sangat kreatif anak-anak itu. Ya, ya. Jadi begitu Mas. Ya, tapi kali ini dampaknya mungkin karena pengalaman sebelumnya ya dengan sengketa 40. Kalau sengketa 40 itu sangat serius kan. Kalau yang sekarang ini justru dianggap jadi lucu-lucu aja gitu ya oleh ini di Aceh itu ya, oleh publik di Oh, Aceh enggak, ya. kalau di Aceh itu kalau orang itu ngomongnya hanya berapa? Ada yang Hmm. ngomong lucu, ada yang Hmm. orang Aceh bilang bangai gitu. Bangai itu bodoh gitu. Oh, bodoh. Orang kampung itu bangai itu. Hmm. Ya. Atau orang Aceh lagi bilang bulut gitu. Bulut Hmm. itu semacam ndak gila tapi apa Hmm. namanya ndak waras gitu. Hmm. Hmm. Bulut gitu ya. Itu Hmm. kalau orang kampung di Aceh Hmm. itu orang bulut itu atau orang bangai gitu. Ya, ya, Tapi ya, sudahlah kita mudah-mudahan Bobby belajar dari ini. Ya, ya. mudah-mudahan dia belajar dari ini. Dan yang kedua, kita juga prihatin ketika dan juga ya berterima kasih. Artinya akhirnya dia Pemdanya itu sportif, minta maaf gitu, Hmm. minta Hmm. maaf, terlanjur gitu. Ya. Tapi kalau terlanjur sekali itu biasa. Hmm. Kalau terlanjur 2 kali mungkin biasa. Hmm. Tapi kalau terlanjur itu enggak biasa. itu itu Ya. something wrong gitu. Iya. Oke, di Something luar wrong. di luar dia belum akil balik, tapi menurut saya agak berbahaya, bukan agak berbahaya, sangat berbahaya orang seperti selevel gubernur, dia seperti terkesan dia nggak ngerti bagaimana sejarah soal Aceh. Ya kan, bagaimana soal hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi sangat sederhana menjadi sangat sensitif kan. Karena kalau kita melihat sejarahnya Aceh dalam hubungannya dengan pemerintah pusat gitu. Kalau itu bisa dia belajar hebat sekali. Oh gitu ya. Kalau kalau Bobby sampai mau belajar sejarah Aceh dengan Aha. pemerintah pusat, Mhm. sejarah Aceh dengan Sumatera Utara, Mhm. yang begitu luar biasa. Sejarah Aceh itu membebaskan Medan dari Belanda Mhm. ketika agresi kedua, Mhm. itu hebat sekali. Mhm. Sebenarnya minimum itu dia tahu aturan gitu, dia tahu undang-undang. Mhm. Apa status nomor polisi antar apa namanya provinsi itu dalam konteks nasional gitu.
Ya. ya kan? Ya. Itu aja dia tahu udah sudah. Yang kedua, Hmm. nggak usah belajar lah, dengan feeling aja ini kita Hmm. lihat. Oke. Ketika kita tidak berdaya dengan ilmu, kita ada insting gitu, Hmm. ya kan? Hmm. Itu insting itu kan harusnya dimiliki. Pejabat publik itu biasanya sangat tinggi instingnya, Hmm. insting politiknya tinggi itu. Ini Ya. apa yang akan saya dapat ini gitu, Hmm. dan sebenarnya latihan 5 tahun di wali kota Medan Hmm. itu sudah cukup. Hmm. Kecuali kalau pakai gaco dalam kita, kalau ujian ada gaco namanya, tahu Ya, tahu ya. kan Mas? Joki ya. Hmm. Joki, Ya, joki. ya, ya, ya. Ini apa nggak ada joki atau jokinya terlalu pandai gitu? Hmm. Sebenarnya ini kan begini, Pak. Hmm. Sebenarnya begini. Tindakan seperti itu belajar dari Ridwan Kamil gitu. Hmm. Ya kan? Ya. Dari Ganjar, Hmm. ya kan? Dari Anies, ya kan? Hmm. Seperti itu adalah sebuah momen yang kemudian menjadi Hmm. public attention gitu. Hmm. Yang membuat rating naik gitu. Hmm. Ya kan? Ya. Itu dipersiapkan dengan baik, itu ada koreografi itu. Itu Hmm. kalau kalau memang mau tampil, Ya, ya. Mas saya, Ya, ya ya. kan, ada koreografi itu. Coba Hmm. lihat di Jakarta misalnya, Hmm. gubernur baru itu sangat hati-hati, Hmm. Ya. ya kan. Hmm. Ya, Pramono itu sangat hati-hati. Ya. Kalau dia mau tampil untuk publik, dia persiapkan dengan benar, ataupun dia bermain dengan insting, Hmm. Hmm. dan instingnya tidak salah gitu, tidak Ya. salah. Ya. Hmm. Tadi kan Anda menyatakan bahwa humasnya biro apa ya? Kalau nggak salah biro biro komunikat kantor komunikat kantor, Iya ya, kantor kantor ya kantor. yang menyatakan dia minta maaf. Tapi ternyata Iya, pada hari yang sama kemudian Bobby yang menyatakan bahwa itu akan tetap diberlakukan pada tahun 2026. Kan dia menyatakan itu ini. it- itu itu lagi-lagi proklamasi belum akil balik kalau seperti itu kan. Ya, ya. Artinya Hmm. kontradiksi antara apa yang ditulis oleh anak buahnya yang tidak mungkin tidak udah dapat izin gitu Ya. untuk menulis, Hmm. dan kemudian direvisi lagi. Hmm. Dan lucunya mualim di Aceh itu, orang Hmm. bilang mualim kan nggak sekolah tinggi ya kan. Ya, ya, ya. Tapi ya dia nggak ada S2. Kalau Bobi kan S2 di IPB Hmm. gitu loh. Betul, betul, betul. Ya. Ya kan mualim mungkin ya dia orang biasa lah. Kalau Hmm. kita ngomong ini orang yang Hmm. SMA gitu, cuma ada kuliah perang sebentar di Libya. Libya ya. Kan dia rileks aja kan, dia kan Hmm. rileks sekali. Dia rileks, dia minum es krim. Hmm. Pada 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 kendaraan yang menjual es krim, ada itu BK di situ. Dan Hmm. dia minum es krim dengan cukup Ya, ya. rileks aja. Oke, ini kan artinya sebenarnya begini, ya kita nggak bisa ngubah orang seperti Bobby. Sudah seperti itu. Kita tahu kelasnya. Ada orang yang bisa belajar dengan sangat cepat, begitu ya tadi, karena pernah jadi Ya, wali kota. Tapi ada juga yang orang memang tidak tetap bisa nggak belajar mau sekian lama. Padahal kan sebenarnya seorang pemimpin itu katanya jam terbang itu juga menentukan ya seorang orang menjadi wise atau tidak itu kan kematangan seseorang melalui ditempa oleh mau tahu. pengalaman kan gitu. Iya, 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 iya. Ya, Ya, kalau melihat sebenarnya kalau kota Medan itu hmm, sangat tinggi, betul, apa namanya, kelasnya itu tinggi sekali. setuju. Ya, Ya mungkin dia imbang dengan Surabaya, bahkan sedikit di bawah Jakarta, imbang dengan Makassar, imbang hmm, dengan lebih tinggi dari Bandung bahkan kalau ya, saya lihat. ya, Di situ berbagai persoalan yang luar hmm, biasa, ya. perdagangan, investasi, kriminal, Hmm. macam-macam di situ. Hmm. Dan harusnya itu menjadi sekolah yang sangat super untuk Ya. untuk Hmm. Bobi untuk kemudian menjadi gubernur. Hmm. Dan mungkin menjadi Gibran alternatif seperti itu. Hmm. Gibran 2 gitu ya. Ya kan? Ya Ya. kan? Hmm. Kan sebenarnya kita tidak salah. Pak Jokowi nggak salah Hmm. kalau dia menyiapkan. Tapi kan terserah publik toh. Ya. Terserah publik Hmm. nantinya. Kan dia kalau dia engineer, Ya. artinya eh, Bobi itu bisa menjadi Gibran nomor 2 kalau Gibran pertama itu gagal atau Kaisang gagal. Jadi plan A, plan B lah gitu harusnya ya jadinya gitu ya. Ya, itu wajar, itu wajar, itu Hmm. wajar. Hmm. Ya Ya kan? kan artinya tetap dinasti, tapi kalau plan A-nya gagal ya bisa disiapkan plan B. Tapi begini, saya akan menyatakan Pak Jokowi nggak salah. Saya sepakat kalau dia memang lebih natural. Tapi ketika dia menggunakan kekuasaannya untuk itu saya kira yang jadi persoalan kan begitu. Nggak semua orang ada sedikit begini. Pemimpin itu pertama Mm-mm. punya bakat.
Oke. punya bakat natural gitu, Hmm. ya kan. Kemudian ada sedikit dongkrak gitu, ada Ya. sedikit dongkrak kecil. Hmm. Misalnya dongkrak si Bobby ini Hmm. menantu Pak Jokowi, menantu Hmm. presiden. Hmm. Tapi setelah itu apa? Jangan berhenti, jangan Hmm. berhenti. Hmm. Ketika Bush senior jadi presiden, dia nggak berhenti itu belajar terus. Hmm. Ya. Nggak pernah dia pembelajar benar dia itu. Kalau kita Hmm. dengar dia tiap hari di briefing oleh Menteri Pertahanannya, oleh penasihat keamanannya, oleh Menlunya, wah Hmm. luar biasa itu. Dan dia belajar, dia hati-hati sekali. Hmm. Ya, kemudian Rajiv Gandhi itu, Ya, ya, ya. ya kan? Itu juga luar biasa, luar biasa. Mereka belajar dari, bayangkan dia dari seorang pilot gitu ya. Hmm. Cuma jadi sayangnya terbunuh kemudian. Bahkan istrinya Sonia Gandhi itu, yang orang Italia belajar juga kemudian Hmm. dan mimpin partai Kongres. Sekarang anaknya Rahul, Hmm. oposisi di India, itu juga luar biasa dia belajar. Hmm. Ya, atau Bu Mega di kita, Hmm. ya kan memang kalau kita lihat ini kan di Indonesia ini ada kecenderungan dinasti tidak berakhir. Hmm. Itu nanti biarlah publik akan menilai. Hmm. Tapi ada requirement dasar yang mesti dimiliki. All of them, semua anak-anak dari eh, petinggi-petinggi Indonesia ini nanti mungkin AHY gitu, Hmm. Hmm. itu mesti diakui selesai dari akil balik kemudian, Hmm. ya, melewati fase pertumbuhan akil balik pejabat publik, akil balik politik, akil balik pemerintahan, kemudian be all they can be, Hmm. mau jadi presiden, mau jadi wapres, tidak lagi seperti sikap anak-anak gitu, Hmm. Hmm. sikap yang tidak tahu apa yang dia kerjakan. Jadi akil balik itu adalah sebuah istilah, dia tidak tahu apa yang dia kerjakan itu. Hmm. Hmm. Ya, Nah, itu berbahaya sekali kalau itu. ya. Oke. Oke, tapi ini kalau udah dalam situasi seperti itu kan artinya kalau orang lain nggak bisa berubah, ya kita yang berubah. Dalam hal ini maksud saya ini bagi orang Aceh. Tapi kalau bagi orang Sumatera Utara ya apa boleh buat lah, itulah takdir yang mereka harus terima, gitu kan? Jadi kalau orang Aceh bilang, ada orang Aceh, orang Jakarta kan bilang Hmm. nasi sudah menjadi bubur. Oke. Mhm. Hmm. Orang PD itu bilang Hmm. makanlah bubur itu. Dikasih Jangan bumbu-bumbu kan dibuat. lebih enak lah. Ada tambahan-tambahan, ada Nasi toppingnya sudah menjadi berapa bubur. begitu ya. Mudah-mudahan belum jadi bubur, mudah-mudahan bisa masak ini dengan Ya, baik ya. ya, Oke. ya. Oke, sekarang kita mari lihat dari perspektif orang Aceh. Yang Anda pantau kalau kemarin pengamatan Anda beda ya reaksinya publik Aceh terhadap peristiwa kemarin dengan peristiwa sebelumnya yang dengan 4 pulau Ini itu lebih ini lebih rileks. lebih Kalau rileks. dulu agak kalau dulu agak Hmm. sedikit ten itu karena marwah. Yes. Hmm. Kalau ini memang yang ya biasa-biasa aja, Hmm. nggak ada. Hmm. Kalau itu marwah. Kalau kalau itu kalau yang kemarin itu bintangnya 5, ini 2 atau 3 mungkin. Hmm. Ya. Jadi enggak seperti itu. Ini lebih banyak kehiburan. Kalau dulu seperti menunggu film-film thriller gitu. Hmm. Kalau yang waktu pulau itu agak sedikit biasa lah. Karena itu menyangkut dengan pengambilan hak orang Aceh gitu. Ya, 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 Itu agak sedikit tinggi ya tensinya. ya, Tapi ini enggak, ini sangat rileks. Nah, ya, sangat rileks. ya. Kalau orang udah mengatakan Bangai dan Bulut itu sudah rileks, Bangai dan Bulut itu. Oh, gitu ya. Maklum aja lah gitu ya, gitu ya. Yang waras nggak kalau orang Jawa mungkin yang waras ngalah, gitu ya. Ya sudahlah. Ya, gitu ya. Ya ngalah, tapi ngalah udah ngerti bahwa nggak akan menang dia gitu. Seperti itu. Artinya nggak mau lagi ngomong itu. Kita Ya. banyak kerjaan lain gitu. Ngapain Hmm. ngurusin seperti itu? Ya. Tapi saya kira faktor dari reaksi dari Pak Gubernur, Pak Muzakir Manas Mualim, saya kira juga punya mempengaruhi itu juga ya, karena dia sendiri rileks dan kemudian orang banyak melihat itu, wah itu berkelas itu, apanya balasannya dengan makan es krim di. Iya, Muzakir nggak berhenti di situ. Mhm. Saya mendapat berita dia ketemu dengan teman-temannya ngomong ini juga Mhm. apa namanya bagus juga untuk kita belajar bahwa Mhm. Aceh sudah cukup lama menjadi provinsi satelit dari Sumatera Utara. Mhm. Dia sadar itu, dia ngomong itu bahwa kita tidak boleh lagi Aceh itu secara logistik dan distribusi harus sedikit otonom Mhm. begitu. Mhm. Kalau selama ini kan
sejarah Sumatera itu begini, Ya. Mas Her. Ya dulu Belanda itu memusatkan eh, penguasaan Hmm. ekonomi itu di Medan gitu. Ya. Mhm. Di Medan yang intinya adalah Sumatera Barat, Sumatera Tengah, Riau itu dan Aceh itu hulunya ke Medan. Ya. Jadi seluruh pusat kegiatan ekonomi, kemudian investasi, kemudian keuangan, kemudian pelabuhan itu di Medan, di Medan. Dan yang lain, jadi Medan menjadi center, menjadi pusat, kemudian eh, apa namanya Sumatera Barat dan Riau menjadi pinggiran periferi itu. Jadi Hmm. terstruktur ini dijajah, tapi jangan jangan dianggap penjajahan sebagai kayak jajah kolonial gitu, ya. Hmm. Tergantung dengan Medan. Ya. Oke. Tetapi dalam masa Orde Baru dengan sangat terstruktur Sumatera Barat dan Riau itu mengambil kembali Mhm. membuat kebijakan-kebijakan yang membuat mereka itu merdeka otonom Ya. dari Sumatera Utara Hmm. dengan cara membuat konektivitas terutama pelabuhan laut Hmm. Dumai dan Teluk Bayur gitu. Ya. Di Aceh karena kita perang terus menerus itu Hmm. nggak sempat kita bangun gitu. Mhm. Itu yang saya dengar Muzakir berbicara dengan teman-temannya, nanti kalau ketemu saya mau tanya, Hmm. dia bilang ini kok kita udah tertidur lama ini, kita harus bangun kembali ini. Mhm. Artinya barang-barang yang ke Aceh itu seharusnya tidak lagi dari Belawan gitu. Hmm. Atau barang-barang dari Aceh itu ekspornya harus lewat pelabuhan yang ada di Aceh. Hmm. Tentang caranya, tekniknya, mungkin ada orang yang ketawa, apa mungkin itu gitu. Ya Hmm. dulu ketika ketika Dumoy memulai juga diketawain sama orang Medan Hmm. itu. Apa pelabuhan kecil di Dumoy itu katanya nggak ada itu, Belawan ya katanya. Mhm. Mhm. Demikian juga dengan Teluk Bayur. Ya. Hmm. Jadi hari ini Dumai itu bahkan kalau menggunakan istilah istilah Medan itu memakan gitu, makan sawit-sawit yang ada di kabupaten yang dekat dengan Riau Ya. karena alasan logistik gitu, alasan-alasan apa namanya kos pengiriman distribusi. Hmm. Jadi Ya. Muzakir itu sudah bicara kemarin kita 20 tahun ini kita kok tertidur kata dia. Kok Ya. kita nggak sempat pikir, kok nggak berpikir logistik gitu, kok nggak sempat berpikir pelabuhan yang menghubungkan kita dengan pelayaran global kan. Kalau kita tahu Ya. Selat Malaka itu kan Mas Ya. 100.000 kapal laut tiap tahun itu Mhm. 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 dan nggak ada yang singgah ke pantai Sumatera ini. Ya. Walaupun Pak Luhut udah cukup capek buat di Tanjung Kuala Tanjung di Medan. Mhm. Mhm. Jadi itu yang lagi di center oleh Muzakir. Saya juga mendengar dia sudah bicara dengan ada sejumlah perusahaan logistik Timur Tengah dan Cina yang kepingin masuk ke Sabang gitu. Ya, ya kan, kan Aceh ini satu pernah punya pelabuhan bebas namanya Sabang gitu ya. Ya, Yang ya, kedua, ya. saya kira dibandingkan dengan Sumatera Utara sumber daya alamnya Aceh ini jauh melimpah loh, mulai migas, hutan, apa dan ikan dan sebagainya saya kira ya. Banyak lumayan, artinya cukup lah kalau itu dikelola dengan baik, Mhm. insya Allah cukup, Ya. cukup. Dan yang ketiga lokasi strategis, ini jangan Ya. salah ini, lokasi Ya. strategis dari masuk Selat Malaka, Mhm. Mhm. Ya. termasuk Selat Malaka. Mhm. Jadi satu kali Muzakir pernah ngomong ke saya, bagaimana abang nanti kalau kalau pelabuhan kita di di Sabang atau di Banda Aceh ini, kalau sempat tersambung tol dari Aceh ke Medan, oh, kita bisa langsung kirim barang dari Aceh ke Bali kata dia. Itu Hmm. memang mimpi, tapi itu kan mimpinya yang agak lumayan juga mimpinya gitu. Ya, ya, saya kira jadi artinya sebenarnya perilakunya dari Bobby yang konyol itu, banyak orang menyebutnya seperti itu semacam blessing juga ya, membangunkan Oh iya, warganya itu blessing, ya. blessing, Ya, blessing, blessing ya. itu. Ada Itu yang gunanya lah membuat Bobby gitu ya. itu yang kemudian saya kemarin Muzakir panggil teman-temannya yang dari kampus gitu, Iya, iya. ya kan? Ya ada teman di kampus ada beberapa dia panggil. Ini kok kita tertidur ya, bukan dia nggak ngomong tertidur, kita lalai ya kata dia. Hmm. Kita mesti bangun pelabuhan-pelabuhan. Ya anda satu pelabuhan lah.
Dia ngomong tentang kok begitu banyak kapal selam Malaka, kok sebelah sana aja yang dapat yang masuk katanya. Hmm. Dia enggak menggunakan istilah kayak transshipment gitu kan. Hmm. Memang yang dia ngomong itu memang sebagian besar barang-barang yang lewat Selat Malaka itu singgahnya pertama di Singapura yang paling banyak, kemudian di Port Klang, Hmm. kemudian di Tanjung Pelepas. Itu transshipment, Hmm. transshipment. Sementara di Sumatera ini hanya di Belawan aja dan Kuala Tanjung, itu pun ekspor. Jadi bukan barang orang yang dikirim ke tempat lain gitu. Ya. Ekspor aja. Jadi sementara kalau di Tanjung Pelepas, Johor, di Port Klang dan apalagi di Singapura itu diturunkan barang-barang yang akan disebar ke berbagai tempat lain di kawasan gitu. Ya, ya. Oke. Ya mustahil karena pernah lama di Malaysia dia ngomong itu kemarin. Ya, menarik ya. Jadi, Saya juga nggak habis pikir, menarik. ya. Oke, jadi saya Jadi kira jadi di luar itu semua tadi selalu Bobby ada blessing gitu ya. blessing karena ketika Bobby ngomong BL, mulai ngomong pelabuhan gitu. Cuman dia nggak ngomong publik. Iya, Ketika iya. ketika ketika Bobby ngomong BL, mulai ngomong wah kita kok iya ya kita nggak dia Hmm. nggak mengatakan bahasa logistik. Dia nggak mungkin nggak sangat menguasai istilah. Hmm. Tapi kok kita begini ya katanya. Kok kita nggak bisa langsung Hmm. hanya ekspor keluar ya. Kan dia pernah tinggal di Malaysia ya. Hmm. Dulu waktu perang, waktu Iya, konflik. iya. Lama dia menyaksikan Port Klang, dia menyaksikan Tanjung Pelepas, dan dia lihat seperti itu gitu. Hmm. Saya juga agak hebat juga, artinya ada blessing untuk dia. Bobby ngomong BL, dia ngomong pelabuhan. Ya, ya. Jadi sekali lagi jangan orang orang Aceh jangan selalu marah-marah pada Bobby ya. Ada gunanya lah buat Aceh ada seorang Bersyukur gubernur. juga, dia juga blessing gitu, bersyukur, ya kan? Iya. Akil balik yang membuat rahmat gitu untuk orang Iya. Aceh gitu kan. Oke. Itu selalu kita selalu melihat sisi positifnya ya. The bright Harus, side. harus, 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 Ya. harus. Yes. Baik, Profesor Umam Hamid ya, dari Syakwala Banda Aceh. Terima kasih banyak kesempatan kita berbincang. Selalu senang ketemu dengan Mas, selalu ada sesuatu yang baru Yes. dari Baik. Anda. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, sampai wabarakatuh. ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum.